warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yulistari, mahasiswi dari jurusan Agroteknologi Universitas Gunadarma. Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara penginduksian tanaman padi terhadap penyakit blast menggunakan beberapa agens hayati. Sebelumnya, apa itu induksi ketahanan? Ketahanan sistemik terinduksi merupakan ketahanan tanaman yang didapat dengan meningkatkan aktivitas gen-gen pertahanan yang dipicu bahan penginduksi. Adapun prosesnya dapat dilihat pada video kali ini. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai varietas tanaman padi yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu varietas Ciherang. Padi Ciherang merupakan varietas padi unggul turunan dari IR64. Selain memiliki potensi hasil yang tinggi, bentuk gabah padi Ciherang adalah ramping, panjang, berwarna kuning, bersih, serta tekstur nasi yang pulen, yang menjadikan varietas ini masih diminati oleh petani dan konsumen. Namun, padi varietas Ciherang ini termasuk varietas padi yang sangat rentan terhadap serangan penyakit blast. Apa itu penyakit blast? Penyakit blast pada padi disebabkan oleh cendawan yang termasuk dalam golongan Hypomycetes yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Pirucularia grisea. Penyakit ini dianggap penting karena penyebarannya yang sangat luas, yaitu bisa tersebar di 85 negara dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah apabila kondisi lingkungannya sangat mendukung. Di bawah kondisi kelembaban dan suhu yang mendukung, cendawan blast dapat membentuk beberapa siklus hidup dan dapat menghasilkan spora yang sangat banyak pada akhir musim. Sehingga dengan tingkat inokulum yang tinggi ini, dapat merusak tanaman padi yang rentan dan mengakibatkan kehilangan hasil mencapai 50%. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba melakukan uji coba induksi ketahanan dengan menggunakan beberapa agens hayati sehingga dapat mengetahui agens hayati terbaik untuk pengendalian penyakit blast pada tanaman padi Ciherang. Proses pertama adalah penyiapan media tanam. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses penyiapan media tanam yaitu sekop, ember, tanah, dan pupuk kandang sapi. Pembuatan media tanam yaitu dengan cara mencampurkan tanah dengan pupuk kandang sapi dengan perbandingan 2:1. Media tanah kemudian diisi sebanyak 3/4 dari ember plastik tersebut. Setelah itu, dilakukan pemberian air hingga ketinggian 2-3 cm dari permukaan tanah, yang kemudian didiamkan selama 1 minggu sebelum tanam. Proses kedua adalah inokulasi agens hayati. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti laminar, bunsen, cawan petri, jarum ose, gelas ukur, isolat agens hayati seperti Trichoderma sp, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, dan benih padi Ciherang. Isolat Trichoderma sp, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens disiapkan dalam bentuk suspensi. Suspensi dibuat dengan melarutkan masing-masing isolat dengan menggunakan aqueous steril hingga diperoleh kerapatan 10⁻8 sampai 10⁻9 centrifug mm-1. Pemanenan spora dilakukan dengan menggunakan jarum ose yang sudah disterilkan.
Spora yang sudah dipanen kemudian disimpan pada tempat yang lembab dengan jangka waktu 12 jam. Setelah itu, berikan label sebagai tanda pada setiap masing-masing perlakuan. Pengaplikasian Agens Hayati dengan cara merendam benih padi dalam suspensi Agens Hayati selama 12 jam. Proses ketiga yaitu penanaman benih padi pada nampan plastik. Siapkan media penyemaian pada nampan plastik dengan perbandingan antara tanah dengan pupuk kandang sebanyak 2:1. Selanjutnya, homogenkan antara tanah dengan pupuk kandang sapi tersebut. Kemudian, pisahkan batu dan seresahan yang terdapat dalam media. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor sampai tanah terlihat basah dan sedikit tergenang oleh air. Menyiapkan benih padi yang sudah direndam dengan menggunakan suspensi Agens Hayati selama 12 jam pada masing-masing perlakuan. Benih padi yang telah diberi perlakuan kemudian disemai dengan cara ditebar terlebih dahulu pada nampan plastik selama 20 hari. Berikan name tag sebagai penanda pada setiap nampan persemaian untuk membedakan masing-masing perlakuan. Proses yang keempat yaitu transplanting atau pindah tanam bibit padi. Setelah bibit padi yang sudah berumur mencapai 20-25 hari setelah tanam, bibit padi akan dipindah tanam di lapangan. Selanjutnya, pindah tanam atau transplanting dilakukan secara berhati-hati agar bibit tidak patah. Pemindahan dilakukan pada masing-masing perlakuan dengan cara bibit ditanam sekitar kedalaman 5-10 cm dari permukaan tanah. Proses kelima yaitu inokulasi Pirucularia grisea pada daun padi. Pengambilan daun padi dilakukan pada masing-masing perlakuan di mana daun padi yang diambil berumur 20-25 hari setelah tanam yang sudah berkembang sempurna sebanyak 72 sampel. Tahap selanjutnya yaitu cuci bersih daun padi menggunakan air mengalir untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
Memotong daun padi yang sudah dicuci bersih sepanjang kurang lebih berkisar 3-4 cm menggunakan gunting yang sudah disterilkan. Pada bagian alas cawan Petri diletakkan beberapa lembar kertas saring yang sudah disterilkan, kemudian dibasahi dengan menggunakan Aquades steril. Letakkan 2-3 potong sedotan atau tusuk gigi di atas kertas saring yang sudah disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Siapkan kapas yang sudah disterilkan menggunakan oven, kemudian dibasahi menggunakan Aquades steril hingga basah untuk menjaga kelembaban di dalam cawan Petri. Merendam daun padi yang sudah dicuci menggunakan Aquades steril selama 15 detik, kemudian direndam lagi menggunakan alkohol 70% selama 15 detik. Setelah direndam, kemudian dikering anginkan dengan menggunakan tisu yang sudah disterilkan menggunakan oven. Daun padi yang sudah disiapkan di dalam cawan Petri yang siap untuk diinokulasi ditusuk dengan menggunakan jarum steril sebanyak 4 tusukan berjarak masing-masing 1 cm untuk menyediakan lubang kecil bagi proses infeksi. Pada lubang kecil tersebut kemudian diteteskan 1 tetes suspensi jamur Pirucularia griseae dengan kerapatan 10⁻⁵ conidia per mililiter yang sudah ditambahkan larutan 1 tetes 0,03% Twins 20. Setelah daun padi diberi suspensi Pirucularia griseae, kemudian digosok menggunakan gelas L. Hal ini dilakukan agar suspensi masuk ke jaringan daun. Daun padi yang sudah diinokulasi Pirucularia griseae kemudian diletakkan di dalam cawan Petri yang sudah diberi kertas dan tusuk gigi sebagai penyangga. Setelah itu, tutup menggunakan kapas yang sudah dibasahi menggunakan Aquades steril untuk menjaga kelembaban di dalam cawan Petri tersebut. Demikianlah proses mengenai induksi ketahanan tanaman padi terhadap penyakit blast menggunakan beberapa agens hayati. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.